wudu'an nawaitu rof'al hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Apalagi mohon maaf nih kalau dari jamaah NU, saya tulen asli turunan NU, mesti pakai niat. Gunanya lapat niat diucapkan, diartikan tuh dengan pikiran, terus dihitungkan dengan kolbi supaya tercapai pembedaan antara fardu dengan wajib. Konsekuensi wajib wa fa'iluhu bisawa wa tarikuhu bil iqab. Dan tahu kita wajib adalah hukumnya apa? Adanya di alam gaib. Siapa yang mendapatkan wajib adalah orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang tidak mendapatkan wajib, sudah tiada. Kita dalam melakukan amal ibadah bukan seperti itu. Ngotot dengan pemahaman yang hak, ingin mendapatkan wajib, itu sudah menjadi penghalang. Bagaimana mengetahui cara praktek dengan benar dalam kehidupan? Itulah tugas kita semua. Sedangkan fardu adalah tadi yang saya katakan ibarat rupanya kulit. Dan kalau tidak ketemu kulitnya, maka sang rupa tidak akan pernah nempel kemana-mana. Itulah yang dimaksud syariatun bila hakikatin batilah. Syariat tanpa hakikat adalah wata. Mau tidak mau kita harus bertauhid. Karena selain tauhid adalah musyrik, dan awal tauhid adanya dari belajar umum. Tidak sedikit saya perhatikan di mana-mana orang yang bunuh, yang sholat, yang zakat, yang haji kadang-kadang. Mohon maaf. Tapi setelah sholat, kenapa justru sifat dendam, saling hujat, saling membenci, saling musuhan, saling panasan? Masihkah setelah itu jaminan sholat tidak akan pernah terlahir menjadi hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi membuka luas pintu rahmatnya, pintu ampunannya, pintu pertolongannya serta lindungannya, karena kita akan kembali kepadanya. Dan cara yang bukan asal daripadanya tidak boleh kita pakai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wudu'an berarti sampailah ke jam 12 siang. Matahari makin panas. Naro yani menurun. Kalau bahasa Arab, naro pasti neraka. Padahal film tadi dari nawaro ditukar siwanya sama air. Karena itu hakikat. Jadi naro terang sedikit. Tanpa adanya pemahaman yang hak, demi Allah demi Rasulullah, kegelapan akan berlanjut. Dan itulah jika dikerjakan namanya sholat, maka melahirkan gundah gulana, khawatir, rasa takut. Bahkan terlahirlah timbul sesuatu yang sangat bertentangan dengan Al-Quran. Ketika seseorang ada kemajuan, kita yang bingung beruang. Padahal hanya urusan cetek dunia dan dunia. Demi Allah, hijab manusia dengan akhirat. Raksu kulli khotihati. Bingit-bingit semua kesalahan, tapi justru silahkan kau kuasai dunia dengan sangat tetap memakai aturan Al-Quran. Asal kamu sudah sanggup mengurus merawat dunia tersebut bagi kepentingan agama Islam. Selain daripada itu, tidak bisa, hanyalah sifat kewenangan dari Allah. Wudu'an tercapailah sifat yang terang benderang di mana tamsil para ulama, para ansar telah menyebutkan berkeliling-keliling itu namanya malaikat 7.000 tahun di atas Baitullah. Betapa sangat sulitnya mencapai wajib. Kalaulah tanpa kebersihan yang kita upayakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, demi Allah tidak akan pernah itu namanya syahadat kita temukan. Betulkah Pak Wardi? Saya bukan minta dibenarkan dan dibetulkan. Kita bandingkan hidup dengan Al-Quran. Sebab kalaulah diperbandingkan diri ini dengan Al-Quran, demi Allah, demi Rasulullah,
manusia dapat dikalahkan dengan Al-Qur'an. Yang menang adalah tetap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa doa yaudi'u wudu. Kalau Nabi sekarang zaman sekarang dari zaman dulu sampai kapanpun karena tidak ada pemahaman. Jika manusia sudah lakukan sholat, di samping ingin ada dilihatnya sama orang lain, ada cenderung ingin surga. Kalaupun dia tidak begitu, takut sama neraka, benar gak? La li ajlin nasi wa la lil harabi minal iqab. Melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala bukan karena pengen pahala, pengen surga, atau sejak berlari dari adab Allah Subhanahu wa taala, atau menghendaki hormatan pujian daripada orang lain. Lillahi Rabbil Alamin, karena melakukan sprint, di mana sprint harus dipertanggungjawabkan, dilaksanakan dengan sesungguhnya, karena sprint itu tidak akan pernah berlaku bagi selain manusia. Tanpa wudu tidak akan pernah bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi upaya yang namanya fi'il mudhari tadi kita tafsirkan, kita jabarkan tadi maknanya. Ya wadimu, praktek hidup, tingkah laku, amal perbuatan, tekad ilmiah, perkataan yang sudah dapat dipertimbangkan halalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti paling tidak orangnya sudah melakukan seperti kalimat wa doa telah terang benderang. Maka pantas kalau para ulama mengatakan 7.000 tahun para malaikat berkeliling-keliling di atas Baitullah, disambung dengan Nabi Adam itu 40 tahun. Kenapa kalau kita mau membuka akal? Itu saking sulitnya mencari syahadat. Begitu Baitullah di situ belum ada, lahir Nabi Ibrahim sudah melewati 5 nabi. Kenapa justru itu tidak dipikirkan? Mau kemana masuknya sholat kita? Mau kemana puasa kita maksudnya? Kalau tidak kita siapkan tempat, laksana gudang yaitu ilmu ma'rifat, demi Allah itu akan gentayangan ibadah kita kemana-mana, karena belum dalam kategori ibadah. Karena ada penyusulan sang Ibrahim, Nabi yang ke-6, maka cara Nabi Adam alaihissalam dibuatlah tamsil, yaitu Baitullah dengan wujud sudut 4, dalil hadis ijma. Iya. Yang sebelah barat Ka'bah di tengah-tengah, pasti ngadepnya ke sebelah timur. Yang sebelah timur Ka'bahnya di tengah-tengah, pasti ngadepnya ke barat. Begitu juga yang di selatan ngadepnya pasti ke utara, kalau Ka'bahnya di hadapannya. Begitu juga yang di selatan pasti ngadep ke mana? Ke utara. Tapi kalau kita ngambil cara wudu, walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Bukan hanya sedang mendirikan asma Allah saja kita, berdiri ibarat alif, ruku ibarat lam, sujud ibarat alif, tasawuf ibarat berupa al-ilah tajid Allah. Kalau tidak belajar ilmu ma'rifat, ilmu kesucian, ilmu keagungan, mau kemana lari? Itulah Allah turunkan Al-Quran. Jadi akan mampu mengharap Allah Subhanahu wa taala dalam situasi keadaan dimanapun, berpedoman Al-Quran. Inna Allah wasi'un alim. Sesungguhnya penguatan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Tidak cukup kita mengandalkan ilmu fikih, tidak cukup pula kita mengandalkan ilmu tasawuf, tidak cukup kita mengandalkan ilmu sorok, tidak cukup pula kita mengandalkan ilmu nahwu, tidak cukup pula kita mengandalkan ilmu balaghah, tidak cukup ma'ani, mantek, tapi Quran, hadis, tauhid, syariat, hakikat, wajib dikaji sama manusia. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi BSD tauhid. Yang pertama wajib bukan pelaksanaan, tapi makrifat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya makrifat yang paling bagus bukan langsung dengan mendalami ilmu hakikat itu, tapi dari syariat yang sempurna. Haram
ilmu gurunya. Dan tingkah laku amal perbuatan yang sangat sempurna sesuai kemampuan ukuran dirinya, maka jam 12 mesti matahari semakin terang, naro terang sedikit, yaniru makin terang, nurun itulah wujudnya ilmu, mesti adanya pun di alam goib. Dalilnya Allahu ghaibun wal insanu ghaib. Allah maha gaib dan manusia pun ada gaib. Loh, kenapa demikian? Saya berkata, minal jinnati wan nas. Mau tidak mau, suka tidak senang,